Selamat datang kembali di dalam pertemuan pemuritan kita. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi justru kita harus berkelanjutan menjadi seorang murid Kristus. Jadi kalau kita hanya sekedar percaya, apa bedanya kita dengan orang Kristen yang ada di luar sana? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi hidup mereka tidak berfungsi mempermuliakan nama Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita berkelanjutan tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi menjadi murid Kristus yang berubah fungsi. Sama-sama bilang murid Kristus yang berubah fungsi. Nah, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita menjadi seorang murid Kristus yang berubah fungsi mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Apa prinsipnya supaya kita menjadi seorang murid Kristus yang berubah fungsi mempermuliakan nama Allah? Dasar perenungan firman Allah malam hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Kita mau menjadi seorang murid Kristus, berubah fungsi mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa? Karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Di dalam diri kita sudah berdiam Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah. Roh Kudus diutus untuk mendiami setiap kehidupan orang percaya. Supaya apa? Dengan tujuan kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca 2, 3, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Sekali lagi firman Allah bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa kalau kita pelajari dari konteksnya, ini bicara tentang pengajaran sesat. Kalau ada pengajaran sesat berarti ada guru palsu. Ada guru yang menyesatkan. Siapa guru palsu itu? Guru yang menyesatkan. Guru yang menyesatkan itu adalah orang yang datang mengajar, membawa nama Allah, membawa nama Tuhan, tetapi menolak ketuhanan Yesus. Jadi pengajar sesat, dia tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang ada di dalam pemuritan, hadir di dalam setiap pertemuan ibadah raya hari Minggu, kita sepakat, kita mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan. Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang hidup, yang diutus oleh Bapa, turun ke dunia ini menjadi daging, menyerupai manusia dengan tujuan menderita, dihina, mati di atas kayu salib dengan tujuan supaya kita orang berdosa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi kita semua mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada satu tokoh agama atau nabi atau rasul yang mati bisa bangkit selain Yesus Kristus. Itu yang membedakan Yesus Kristus dengan tokoh-tokoh agama, dengan para nabi dan para rasul. Jadi kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang hidup, yang turun ke dunia ini dalam rupa manusia, telah menjadi daging supaya kita orang berdosa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Perhatikan, ayat ini mengatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jangan sampai akan menjadi sia-sia kelak nanti kita yang rajin ibadah, rajin kebaktian, beragama Kristen, tetapi ujung-ujungnya kita tidak memperoleh yang namanya kerajaan sorga. Oh, kenapa, Kak? Buktinya setiap hari Minggu kami nyanyikan lagu-lagu rohani. Kami menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan Yesus. Bersyukur, bermazmur, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tetapi jangan sampai kelak nantinya kita ditolak. Kita tidak diterima. Kenapa? Persoalannya karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang ngakunya percaya Tuhan. Hari Minggu rajin ke gereja, bahkan gak pernah absen.
Setiap perayaan hari raya Natal dia selalu hadir. Bahkan KKR di mana-mana dia selalu hadir. Pertemuan-pertemuan doa, komsel, pemuritan dia selalu hadir. Dia selalu bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Tetapi jangan sampai kelak nanti dia tidak diterima. Jangan sampai kelak nanti dia ditolak. Ditolak karena apa? Alasannya karena tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau begitu, apa itu Kak kehendak Bapa di sorga? Saudaraku, perlu saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah kepada orang percaya, Roh Kudus yang dicurahkan itu dengan tujuan, sama-sama bilang dengan tujuan. Dengan tujuan supaya kita berubah fungsi mempermuliakan nama Tuhan. Dengan tujuan supaya kita berfungsi melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita merajai, berkuasa, berdiam di dalam diri kita itu, dia berkuasa dengan tujuan supaya hidup kita mempermuliakan, melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Apa itu kehendak Allah? Jadi jangan sampai hari Minggu kita udah nyanyi, ya, udah tiktokan dengan Bu Gembala. Enggak, Mama Vero, enggak. Ya, nanti hari Minggu ini saya sedang menunggu. Udah tiktokan sama Bu Gembala, udah. Dengan Kak Friska sudah. Tinggal saya dengan Kak Frankie belum ditawarin tiktokan, ya. Kalau kami ditawarin di tiktokan, kita mau ya Kak Frankie, ya. Karena nggak dosa. Nggak dosa kan? Tetapi jangan sampai kita tiktokan lagu rohani, tapi kelak nantinya kita tidak diterima. Kita ditolak karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan, Kak? Sama-sama kita buka Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Malam hari kita mau belajar menjadi seorang murid yang berubah fungsi permuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan. Malam hari ini kita mau belajar menjadi seorang murid yang berubah fungsi permuliakan nama Tuhan. Saudaraku, berubah fungsi artinya begini. Sebenarnya, sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dengan tujuan supaya kita berkuasa. Sama-sama bilang berkuasa. Berkuasa apakah? Mengelola segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Mengelola segala sesuatu yang salah menjadi benar. Mengelola keluarga kita yang tadinya jauh dari Tuhan, kita kelola sehingga keluarga kita memutuskan memilih kembali datang mendekat kepada Allah. Tadinya keluarga kita nggak suka ibadah, nggak suka berdoa, nggak suka kebaktian, tetapi kita kelola dengan sebaik mungkin sehingga keluarga kita pada akhirnya kembali beribadah dan mendekat kepada Allah. Jadi kita sudah diberikan kuasa. Sama-sama bilang sudah diberikan kuasa. Tetapi, sama-sama bilang tetapi pada umumnya oleh karena dosa sehingga manusia berubah fungsi. Sama-sama bilang manusia berubah fungsi. Saudaraku, kadang berubah fungsi itu artinya begini. Ada benteng yang dulu dipakai untuk berperang, tempat tentara-tentara mereka berlindung, tapi sekarang ini berubah fungsi menjadi museum. Kalau di Eropa, banyak gereja-gereja yang hari-hari ini sudah berubah fungsi menjadi diskotik, kafe, museum, dan juga ada yang berubah fungsi menjadi masjid. Ada juga masjid yang di Timur Tengah tadinya berfungsi untuk dipakai orang Islam, mereka beribadah, mereka sholat Jumat, tetapi berubah fungsi menjadi gereja. Telah berubah fungsi. Masjid yang tadinya menampung orang-orang yang beragama Islam bisa berubah fungsi menjadi tempat menampung orang-orang untuk beribadah. Orang Kristen bisa beribadah karena sudah kosong, nggak ada lagi orangnya. Nah, sebenarnya kita itu diciptakan serupa segambar dengan Allah untuk berkuasa mengelola segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang salah menjadi benar. Tapi realita dan kenyataannya kita telah berubah fungsi. Sayang sekali.
Sama-sama bilang realita dan keadaannya. Kita telah berubah fungsi karena apa? Karena dosa. Tuhan menghendaki supaya kita berubah fungsi melayani Tuhan, berubah fungsi melayani kehendak Allah. Tetapi oleh karena dosa, kita telah berubah fungsi melayani dosa, melayani kedagingan kita, melayani keinginan daging kita. Kita telah berubah fungsi tanpa kita sadari. Hari Minggu kita datang kebaktian, hari Minggu kita beribadah, kita nyanyi sebut nama Tuhan berulang-ulang, memuliakan nama Yesus. Tetapi pada akhirnya kita kelak nanti ditolak dan tidak diterima. Karena apa? Karena kita telah berubah fungsi, tidak mempermuliakan nama Tuhan, tidak melakukan kehendak Allah. Makanya Alkitab bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Alkitab bilang begini? Jangan engkau serupa dengan dunia ini. Karena pada dasarnya orang-orang Kristen hari-hari ini sudah tidak bisa dibedakan antara mana orang yang tidak beragama Kristen dan orang dunia. Perbedaannya itu kalau hari Minggu dan hari Jumat dapat dikenali. Oh, ternyata kalau hari Jumat, oh dia orang Islam karena dia pakai peci, pakai batik, pakai sarung, datang ke masjid. Kalau kita orang Kristen pegang Alkitab, pakai batik atau pakai pakaian rapi, datang kemana? Gereja. Bedanya cuma di hari Minggu dan hari Jumat. Tetapi perilaku kita, cara hidup kita hampir sama seperti orang dunia. Makanya Alkitab bilang begini, bagi seorang murid Kristus, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau orang dunia mabok-mabokan, ya kita orang yang percaya kepada Yesus, murid Kristus, permuliakan nama Tuhan, jangan ikutan-ikutan mabok. Amin. Mereka narkoba atau mereka maki-maki orang, kutuk orang, suka ceritain kejelekan saudara-saudara yang lain, kita jangan ikut-ikutan. Suka kutuk orang, maki-maki orang, kita orang yang beragama Kristen, orang yang beriman kepada Yesus, murid-murid Kristus, jangan ikut-ikutan. Kenapa Alkitab janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Karena realitanya hari-hari ini sudah tidak bisa dibedakan lagi mana orang Kristen yang menjadi murid Yesus dan mana orang yang tidak beragama Kristen. Nggak ada bedanya, perilaku dan cara hidup kita itu sama. Nah, Alkitab bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari sini kita dapatkan makna rohaninya, dari sini kita dapatkan maksudnya. Oh, ternyata melakukan kehendak Allah itu artinya begini, melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan. Sama-sama bilang yang baik, yang berkenan. Yang baik dan berkenan. Oke, kali ini kasih contoh. Kita ibadah begini kelihatan baik nggak? Baik nggak? Oh, baik. Baik banget kan? Kita nyanyi angkat tangan haleluya puji Tuhan, kelihatan baik nggak? Udah berkenan belum? Hah, udah berkenan belum? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Oke, di dalam gereja ruang ibadah kelihatannya kita kayak malaikat. Terlihat baik, tetapi tidak berkenan. Apanya yang nggak berkenan? Ntar kali sih kasih contoh. Contoh nih. Saya adalah seorang bapak yang baik. Anak saya berteriak minta susu. Saya nggak punya duit, saya nggak punya uang. Saya lihat barang orang, saya ambil dengan tujuan supaya saya bisa ambil, saya jual dapat uang, belikan susu buat anak saya yang sedang kelaparan minta susu. Terlihat baik nggak? Baik nggak? Tujuannya apa? Baik, nolong anak, tetapi terlihat baik tetapi tidak berkenan, tidak seimbang. Saudaraku, baik dan berkenan artinya begini, kita ibadah sih nggak apa-apa, nggak jadi masalah buat kita, tetapi kita keluar dari tempat ibadah dimanapun kita berada, kita tetap menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan. Jangan sampai kelak nantinya kita ditolak. Kita udah capek-capek hari Minggu kebaktian, kakek nenek moyang orang Kristen, beragama Kristen dari kecil, tetapi pada akhirnya kita ditolak, kita nggak diterima. Kita nggak bisa lagi memaksa Tuhan, saya kan beragama Kristen,
Coba perhatikan KTP saya, Tuhan, Kristen sejak lahir. Tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Bilang samping kiri kanannya, saya kenal orangnya. Terlihat baik di gereja. Terlihat kudus, suci, mulia di gereja. Bahkan berkali-kali saya bilang, kalau dia udah nyanyi, angkat tangan, air mata ngalir, semua air keluar, malaikat aja minder lihat dia. Apalagi dia udah nyanyi, haleluya, haleluya. Wah, itu malaikat asli, minder lihat dia. Kalah lihat dia. Tapi waktu di luar, malaikat asli bilang apa? Pret. Tahu kata pret? Omong kosong. Suci kudus, terlihat baik cuman 1,5 jam doang di gereja. Cuman 2 jam kita menang di gereja. Cuman 2 jam kita menang di dalam ruangan gereja. Tapi di dalam angkot, di luar sana siapa yang tahu? Cuman kita, orang-orang, dan setan yang tahu. Tuhan tahu apa yang mau kita simpan. Makanya ada lagu, buka dulu topengmu, buka dulu topeng. Di dalam ruang gereja semua pakai topeng. Topeng suci, mulia, kudus, hosana, haleluya, shalom. Shalom, terlihat romantis. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Di gereja semuanya bisa romantis di dalam ruang gereja. Suci, mulia, kudus. Tapi di luar sana, yang tahu siapa? Diri kita, Tuhan, dan setan yang tahu. Tahu tentang keberadaan kita. Makanya Alkitab bilang begitu. Jangan sampai kita berteriak-teriak, berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita ditolak, tidak diterima. Bilang samping kiri kanannya, jangan sampai kamu ditolak. Jangan sampai kamu. Oke, jadi udah tahu, baik dan berkenan. Dari yang pertama, berubah fungsi yang pertama di sini adalah kita berubah fungsi melakukan kehendak Tuhan. Berubah fungsi melayani Tuhan. Berubah fungsi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan, Tuhan rindukan. Menjadi murid Kristus yang berubah fungsi, permuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-10 Alkitab bilang begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sama-sama bilang berbuat baik kepada semua orang, sama-sama bilang semua orang. Baik dia beragama Kristen, agama Islam, Buddha, Hindu, Alkitab bilang, baiklah kita ini semua berbuat baik kepada semua orang. Tetapi, sama-sama bilang tetapi, ada kalimat yang memisahkan kita. Kalimatnya bilang begini, kalimat kelanjutannya bilang begini, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paling prioritas, boleh nggak kita berbuat baik kepada semua orang? Oh boleh. Boleh banget, boleh banget. Tetapi Alkitab bilang begini, paling prioritas, paling terutama adalah berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Apa arti berbuat baik kepada saudara seiman? Berbuat baik kepada saudara seiman adalah orang-orang yang sama-sama percaya kepada Yesus. Setiap kali kita ketemu, setiap kali kita ngobrol, setiap kali kita berjumpa, baik di dalam pemuritan, baik di dalam ibadah-ibadah minggu, Alkitab bilang bahwa yang paling prioritas, paling utama adalah orang-orang yang sering kita jumpai, sering kita ajak ngobrol, sering kita ketemu, basa-basi, shalom dan sebagainya. Alkitab bilang bahwa terutama kita berbuat baik kepada mereka. Prinsipnya adalah begini. Yang pertama, supaya kita menjadi murid Kristus yang mempermuliakan nama Allah, yang pertama kita berubah fungsi untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan cara melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak lagi mengerjakan keinginan daging kita, kita tidak lagi melayani keinginan daging kita, tetapi kita melayani Tuhan dan kehendaknya. Yang kedua adalah kita berubah fungsi saling memberi pengaruh hidup yang benar.
Kita berubah fungsi, saling memberi teladan, memberi contoh hidup benar kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Contoh nih, kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang saya kenal, sering saya jumpai, tetapi kalau saya ngomong kasar, ngomong jorok di hadapan Bapak Ibu Saudara, itu tandanya bahwa saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya tidak menghargai, karena prioritas kita berbuat baik supaya berkenan adalah terhadap saudara-saudara seiman. Kita suka maki-maki, suka mengeluarkan kata-kata kutuk atau kata-kata kasar. Itu sama halnya begini. Kita mengeluarkan barang-barang yang tidak boleh dilihat oleh orang. Contoh, saya kasih contoh. Joseph selesai dimandiin sama mamanya. Ya namanya anak laki-laki sama seperti Devon. Dimandiin, selesai mandi, mau pakai handuk kejar-kejaran. Dia lari sana sini sampai saya harus kejar, pakaiin dia handuk. Tapi coba, Papa Joseph bikin acara, Mama Joseph ada acara ibu-ibu ngumpul di rumah. Terus Papa Joseph mandi. Terus keluar Papa Joseph nggak pakai handuk. Terus Papa Joseph keluar, halo ibu-ibu, apa kabar? Kira-kira terganggu nggak? Karena apa? Tidak pantas dan tidak sopan, tidak wajar. Kutuk atau maki-maki orang, kita berperilaku yang tidak berkenan, itu sama halnya kita mengeluarkan barang-barang yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Amin. Nih apalagi bapak-bapak nih yang masih merokok. Kita berharap supaya anak kita jangan merokok. Tapi kita suruh anak kita, nah pergi beliin papa rokok. Lu mau marah 1000 kali marah, lu mau pukul dia 1000 kali, tetapi lu tetap kasih contoh. Maaf, bisa saja umur 12 tahun dia merokok di depan orang tua. Siapa di sini yang berharap anaknya dia umur 7 tahun udah merokok? Nggak ada kan? Papa Joseph ada nggak? Nggak ada. Tapi kita kasih contoh yang buruk. Itu sebenarnya barang-barang yang tidak boleh dikeluarkan dan tidak boleh dilihat oleh anak-anak atau orang lain. Amin. Sekali lagi contoh, kita di dalam satu angkot, di bapak-bapak, ibu-ibu yang sering di dalam satu angkot ya, diusahakan supaya kalau bisa obrolanmu adalah obrolan yang berbobot. Amin. Ceritamu di dalam angkot adalah cerita yang berbobot, berkualitas. Apa gunanya kita di dalam angkot, kita mengeluarkan barang-barang yang haram. Ngomongin tentang kekurangan, kejelekan saudara seiman kita di dalam satu angkot. Kitanya nggak suka sama dia, kita yang jengkel sama dia. Orang yang ada di sekitar kita, di samping kita juga ikut kena apa? Kena racunnya. Terpengaruh. Kita yang minum racun, kita berharap orang lain yang mampus. Kita boleh berbuat baik kepada orang lain, tetapi yang paling terutama adalah saudara seiman. Beragama Kristen tidak akan pernah selamatkan kita. Sekali lagi, jangan bangga dan jangan sombong dengan beragama Kristen. Sebaik apapun agama Kristen tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Selain percaya kepada Yesus, bertobat, melakukan kehendak Allah, itu yang akan membawa kita untuk hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Jangan sampai berhenti di kata menyesal. Saya menyesal saya telah berbuat jahat. Didoakan, ditumpang tangan. Tapi setelah itu sampai di luar kumat dan kambuh lagi. Itu tandanya bahwa kita tidak melakukan kehendak Allah.